Ya, hari ini Bapak Ibu juga dilakukan penyerahan SK secara langsung di 31 Oktober adalah di pemerintah. Puluhan ribu Pak, yang kami total sekitar 27 ribu hari ini hadir dengan satu tuntutan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kembali kita mengupdate informasi penyerahan SK untuk beberapa daerah. Tentu saja rekan-rekan yang berada di daerah ini bergembira ya dalam jangka waktu 1-2 hari ini. Ya, karena kita ketahui untuk terakhir penyerahan SK khususnya untuk semua P3K adalah Desember 2025. Daerah mana saja? Silakan simak videonya sampai selesai. Ya, informasi pertama yang kita akan sampaikan berkaitan dengan penyerahan SK P3K paruh waktu khususnya yang sudah dan yang akan ya. Ini Bapak Ibu diserahkan di tanggal 30 ya, Kamis malam. Ini adalah Kabupaten Sukamara ya. Pengangkatan P3K paruh waktu tahun 2025. Undangannya Kamis 30 Oktober 2025 halaman kantor Bupati Sukamara. Alhamdulillah rekan-rekan ini semalam ya sudah menerima SK ya. Kemudian penyerahan SK lagi diterima oleh rekan-rekan itu di Kabupaten Banjar juga di tanggal 30 Oktober. Banjar ini Kandrik 8 ya, hadiri penyerahan SK kepala Kandriknya P3K paruh waktu di Banjar ya semalam ya ini. Kemudian yang berbahagia lagi daerah rekan-rekan yang menerima SK adalah di P3K Jombang yang akhirnya juga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Di sini dalam penyerahan SK ini diguyur hujan ya semua rekan-rekan yang ada di sini. Ini kondisi tentu setelah redup ya, ini nampak bajunya basah-basah ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia adalah di Kota Cirebon ya. Kota Cirebon pelantikan P3K paruh waktu juga diserahkan pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Selamat ya bagi rekan-rekan di daerah Kota Cirebon. Selanjutnya rekan-rekan yang menerima SK P3K khususnya paruh waktu adalah di daerah ini ya. Gegap gempita penyerahan SK P3K paruh waktu, SK dan SPMT bisa diunduh melalui Simpek. Nah, ini juga semalam Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang berada di Kota Probolinggo. Namanya penyerahan SK-nya pada Kamis 30 Oktober kemarin sebanyak 1.875 PTT di daerah Probolinggo. Ini daerah kota ya, Kota Probolinggo. Kemudian selanjutnya daerah yang juga berbahagia adalah ini ya, honorer yang sudah tua itu resmi jadi P3K. Ini juga diserahkan pada kemarin ini Selasa ya, pada 28 Oktober yaitu di Rejang Lebong sebanyak 1.106 P3K Rejang Lebong menerima SK. Nah, ada juga honorer yang sudah tua yang ya ini tentu saja 2 tahun dan sudah pensiun ya. Ini memang perjuangan yang cukup melelahkan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya terima SK P3K paruh waktu diharapkan beri kontribusi nyata. Ini diserahkan semalam juga Bapak Ibu yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan ya. Ini juga sudah diserahkan SK sebanyak 787. Nah, di acaranya di mana nih kantor Bupati ya, Kandangan ya, Kamis 30 Oktober 2025. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu yang hari ini informasi penyerahan SK juga yang pertama kita dapati dari Ogan Komering Ulu ya, Ogan Komering Ulu penyerahan P3K paruh waktu ya. Ini dilaksanakan pada hari ini Bapak Ibu Jumat 31 Oktober 2025 pukul 7 pagi ini. Jadi rekan-rekan yang ada di Komering Ulu Sumatera Selatan ini ya. Tentu saja hari ini mendapatkan informasi berbahagia yang mana mereka menggunakan pakaian hitam putih ya, korpri semua nih. Kemudian untuk penyerahan SK selanjutnya Bapak Ibu di sini kita mendapati informasi lagi untuk provinsinya ya. Tadi daerah Oku, ini daerah Provinsi Sumatera Selatannya, Sumatera Selatan. Ini juga di hari Jumat 31 Oktober pukul 1 nanti ya. 1.30 ya. Pukul 1.30 WIB di Gedung Serbaguna di Jalan Letjen Harun ya.
Ini juga rekan-rekan menggunakan Korpri ya, lengkap untuk putra dan putri atau laki-laki dan perempuan. Namun ini Bapak Ibu untuk tahap 2 ya, untuk tahap 2, sorry. Ini untuk tahap 2 rekan-rekan di Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, penyerahan SK yang juga dilakukan hari ini adalah di Kandek 6 ya, Deli Serdang. Deli Serdang ini dilaksanakan pada Jumat 31 Oktober 2025. Namun ini juga sore ya, pukul 15.45 WIB di alun-alun Pemkab Deli Serdang, pakaian batik Korpri lengkap. Sama juga ya semuanya, jadi tiga daerah hari ini untuk penyerahan SK-nya semua menggunakan Korpri lengkap. Ya, hari ini Bapak Ibu juga dilakukan penyerahan SK secara langsung di 31 Oktober adalah di Pemerintah Kutai Kartanegara ya. Ini tentu di Kandek 8 juga, atau Kutai di mana nih? Kalau Kandek 5 Jawa Kalimantan Barat berarti di Kandek 5 ya. Nah, ini diserahkan hari ini Bapak Ibu, ini live streaming ya dari YouTube Procom Live. Nah, ini diserahkan tahap 2 dan paruh waktu ya, bersamaan ini. Ya, cukup banyak di sini, kita nggak melihat datanya, namun di sini langsung live ya di hari ini 31 Oktober 2025 di daerah Kutai Kartanegara. Selamat ya untuk rekan-rekan. Namun Bapak Ibu, terlepas daripada itu ada juga terjadi demo guru ya berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ini, di mana rekan-rekan ini menolak ya untuk dijadikan P3K paruh waktu, kan tetapi meminta untuk tetap dijadikan P3K penuh waktu. Di mana ini langsung diterima Wamensesnek ya Bapak Ibu untuk menerima rekan-rekan guru yang berdemo di Jakarta. Puluhan ribu Pak, yang kami total sekitar 27.000 hari ini hadir dengan satu tuntutan utama hari ini, ingin ketemu dengan Pak Presiden. Tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah negeri di P3-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Itu satu-satunya tuntutan kami. Monggo Pak Wamen. Pak Wamen. Oh, udah jelas kan? Pak Wamen. Tadi udah jelas ya. Jadi teman-teman, ini teman-teman dari organisasi guru, khususnya guru madrasah yang berkumpul di depan istana ya, di Patung Kuda, dan jumlahnya ribuan. Hari ini Pak Presiden memulai perjalanan ke Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC. Jadi tentu bukan tidak mau menemui, tapi memang Pak Presiden sedang tidak ada di tempat. Nah, oleh karena itu tadi saya menyampaikan aspirasi yang teman-teman dari guru madrasah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Dan dari teman-teman guru madrasah ini tadi juga sudah mengapresiasi ya banyak sekali kebijakan Presiden. Saya juga sudah sampaikan mengenai pendidikan. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan, supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum ya. Kami juga tadi menghadirkan pejabat dari Kementerian Agama, Pak Dirjen Pendis, untuk merespon. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini, karena ini harus juga melibatkan banyak pihak
untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini.